Lanjut. Jadi waktu pas aku di Jakarta kan aku nggak lama, kayak cuma 6 bulanan doang kayaknya deh, nggak nyampe setahun. Terus aku pindahkan ke Tangerang. Terus pindah ke Tangerang, dapatlah banyak teman. Terus ada temen aku yang kayak tetangga kita udah dekat gitu. Terus kita kayak merencanakan besok ke Pantai Anyer yuk, rame-rame gitu kan. Oke nih ke Pantai Anyer, tapi berangkatnya siang apa pagi gitu. Tapi kan kita merencanakannya hari ini, besoknya kan kita akan berangkat, dan itu beneran berangkat. Tapi sorenya, tahu nggak sih sepeda yang di belakangnya ada ginian yang buat kita kalau mau bonceng kita bisa berdiri. Terus kita lagi belajar itu kayak kita naik, abis itu lompat turun. Terus aku jatuh, ini baret semuanya kaki aku. Ya you know lah ya. Terus habis itu besoknya aku nangis Sakit. aku nggak mau ikut gitu kan. Terus kata ibu aku, gak apa-apa ikut aja, nggak usah nyebur gitu kan. Ya udah, akhirnya udah dibujuk ikut, nggak usah nyebur. Dipaksa nyebur, habis itu bayangin luka aku air laut. Habis itu aku ngambek kan sama ibu aku nggak mau makan, aku nggak mau apa, padahal aku lapar banget. Tapi aku ngambek, so aku kayak diam aja, kayak begini aja gitu, menahan sakitnya luka aku kena air laut itu. Terus abis itu besoknya aku nggak mau keluar rumah, aku nggak mau main, aku diam aja di rumah. Apalagi dulu kayaknya pas kamar aku ada yang di atas gitu, yang rumah yang ada kuburannya, kayaknya kamu belum pernah ya? Belum. Gak tahu, aku selalu di kampung. Iya, pokoknya itu kamar aku di atas kan. Terus akhirnya karena itu aku mau gabung aja sama ibu aku sama bapak aku, Bapak Tarno. Udah tuh akhirnya seterusnya, karena setelah itu banyak gangguan. Kita harus ngomong tentang gangguan itu. Gangguannya boleh. Kayak waktu itu pas ibu aku lagi hamil Rosa, tahu Rosa nggak? Ada adik aku cewek yang keguguran. Oh nggak tahu, mana aku Itu anak pertamanya ibu aku dan Bapak Tarno, cewek. Terus kan kita di rumah itu, karena di samping rumah, ini kan rumah, sampingnya tuh halaman, dan itu kuburan. Halaman itu kuburan? Iya, tapi kuburannya cuma satu doang. Anjay, Iya. Keluarga kamu tinggal di situ? Gak tahu anjir, aku juga bingung. Terus tuh abis itu kan kayak ibu aku tuh hamil terus kayak sering diganggu gitu. Diganggunya tuh yang kayak misal abis kita mau minum nih gelas, terus tuang air, ditinggal bentar, airnya hilang, nggak ada. Gitu. Diminum? Mungkin ya. Terus kayak sering ada yang suka ketok-ketok gitu. Terus di atas kan sempat kosong tuh, jadinya karena itu takut kosong, karena kayak suka ada gitu loh. Tapi itu kan bukan genteng ya, nggak mungkin apaan, kucing apa, masa iya kucing segede itu ya kan, sering ada anjay. Terus aku nggak ingat banyak sih. Terus kayak ibu aku tuh kayak sering dimunculin gitu, kayak sering diliatin. Ibu aku sih dulu, yang aku ingat ibu aku dulu seringnya lihatnya tuh pocong. Itu paling serem aja. Iya, dulu takut mimpi lagi. Jadi kayak gitu kan. Terus akhirnya pas udah 9 bulan Rosa nih, kan udah mau lahiran. Terus tiba-tiba nggak ada. Kayak HPL-nya nih kayak 2 hari lagi. Terus hari ini tuh udah sakit, mulas-mulas, terus pecah ketuban, terus nggak ada adek akunya. Kosong. Adeknya ada, maksudnya meninggal. Jawanya. Iya, arwahnya nggak ada, terus meninggal. Terus orang-orang ngiranya pasti itu tuh gara-gara rumahnya kayak gitu. Orang-orang ngiranya kayak gitu. Nah, disitulah aku punya banyak teman. Iya, karena orang-orang kan pada ngelayat ya, pada kayak, aku pikir temen ini. enggak. Kan orang-orang pada ngelayat, pada datang kayak siapa tuh yang meninggal, terus kenal sama aku, kamu namanya siapa? Dela. Gitu. Pasti sedih banget ya 9 bulan digedein terus habis itu nggak ada. Iya, kalau aku
cuman kayak ya nggak jadi punya adik, cuma gitu doang kan. Hmm. Terus ya udah seorang orang kenalan sama aku namanya Dela. So waktu itu aku tuh belum sekolah karena aku pindahan kan, belum sekolah. Terus aku taunya nama aku Dela, pokoknya aku tahu dari kecil nama aku Ella dan Dela gitu. Terus pas udahlah, aku punya banyak teman, udah sampai situ. Terus pas aku mau didaftarin sekolah di tempat baru, aku lihat akta aku dong, kok nggak ada Delanya ya namanya. Kok nggak ada Delanya ya namanya. Terus kayak cuman Nurlailita Dwinandari, cuman aku nggak tanya kok kenapa aku dipanggilnya Dela gitu. Aku Tapi you nggak tahu tanya. kenapa nggak? Enggak, tapi aku suka ngarang kalau orang-orang tanya, maksudnya biar mereka stop tanyain itu gitu. Aku suka ngarang, aku ngarangnya tuh gini, karena dulu kan aku namanya Ella, terus aku cucu terakhir, jadi orang-orang panggil Dede Ella, jadi kan digabung Dela Dela gitu. Itu udah jadi template aku banget, karena aku tuh kayak pusing banget orang kok bisa dipanggil Dela sih, namanya nggak ada Delanya. Terus kalau aku bilang nggak tahu, mereka tuh kayak menghakimi gitu loh, dan nggak selesai nanyanya. Jadi aku buatlah mengarang cerita seperti itu. Maaf ya semuanya yang kayak gitu deh. Jadi karena setiap orang yang aku ceritain kayak gitu, oh begitu, habis itu udah berlalu gitu doang aja. Jadi aku pikir kayak wah bisa nih jadi alasan, ya udahlah kayak gitu aja. Aku ada lagi. Let's go. Yang pas di Tangerang, bukan yang di rumah itu, kita pindah ke kontrakan lain. Tadinya kan kayak rumah 2 gitu, terus ada pagar. Tapi yang satunya kosong. Kayaknya pernah cerita sama kamu. Yang satunya kosong, terus aku doang nih yang tinggal, keluarga aku di sini. Terus nggak lama kemudian, nggak lama sih, lama. Terus habis itu ada yang nempatin gitu, kayak suami istri 3 anak. Bentar dulu. Ini gimana sih? Anjay. Suami istri 3 anak, 1 cowok 1 cewek. Aku Itu ingat tetangga? banget, iya, yang bontot namanya Tessa. Terus kita nggak pernah main, nggak pernah kenalan, dan nggak pernah interaksi. Ibu aku pun nggak pernah interaksi sama mamanya. Terus aku lupa gara-gara apa, pokoknya kita tuh, aku sama si Tessa ini surat-suratan. Surat-suratan kayak kenalan gitu. Tiap ada aku lupa siapa yang mau mulai, pokoknya kayak halo, nama kamu siapa, nama aku Dela, nama aku Tessa gitu. Terus kita kayak surat-suratan, entah ditaruh di sepatu atau ditaruh di pintu gitu kan, tapi kita kayak ada kodenya gitu. Tiap papasan kayak gitu loh. Tahu. Kayak gitu doang. Terus bener-bener kita surat-suratan sampai kayak cerita dia sekolah di mana, terus dia anak keberapa, kakaknya namanya siapa, abangnya namanya siapa, gitu-gitu tuh kita lewat surat. Sampai akhirnya pas, aku lupa pas apa, tapi waktu itu aku nggak di rumah, kayak semingguan mungkin ya. Terus pas kita datang, itu rumah udah sepi, rak-rak sepatu hilang, nggak ada sama sekali, nggak ada suara. Aku pikir pulang kampung kali ya. Terus aku taruh lah, tetap taruh surat, sampai 2 aku taruh. Ternyata mereka pindah. Terus kenapa? Terus ya udah, berarti surat aku ini. Aku pikir cerita horor. Enggak. Terus waktu pas udah besar kayak udah sekarang gitu, aku pas pulang ke Bude kan beli telur gitu kan, di namanya Nova, toko Nova. Kasirnya si Tessa itu, tapi dia nggak inget aku. Iya. You nggak coba ini biar Tessa aku tuh kita cuma lewat surat. Ya, tapi kan dia tahu kamu kan Dela. Mungkin ya ingat, tapi aku inget dia, tapi aku nggak tahu kan dia ingat aku apa enggak. Ingat pasti. Tessa ya gitu. Tessa. Udah. Oh, ada lagi. Ini najis banget ya. Terus wah, dulu apa ya, karena aku merasa apa ya, karena kita pernah ngontrak di rumah yang tingkat, jadi aku merasa anjay, gue orang mampu nih, maksudnya berkecukupan lah ya. Terus pas pindahan kan banyak ya barangnya, tapi deket. Terus ibu aku sama ayah
Bapak Tarno tuh bilang kayak teman-temanmu kalau mau bantuin pindahan bilang aja. Iya bilang aja. Terus aku bilang, ntar dikasih jajan nggak? Iya dikasih jajan. Terus aku bilang sama teman-teman aku, nanti gue mau pindahan, bantuin yuk, ntar dikasih duit. Terus sekali balik ceban. Aku bilang gitu anjir, kayak bolak-balik ceban. Terus aku pindahan sambil, ya ceban, ya ini 20, kayak ada najis banget. Pada akhirnya bapak aku cuman kayak ngasih jajan, kayak misal beli di warung, ya udah jajan aja nanti dibayar gitu. Enggak yang Tapi teman-temanmu gimana? Ya udah mereka oke aja, cuman aku ngerasa kayak najis banget, ngapain gue kayak gitu anjir. Tahu tapi aku pernah melakukan hal sok kayak ini. Tapi aku udah cerita ke kamu, pasti ini nggak lucu sih. Waktu dulu tuh kan ayah tuh bendahara RT ya. Dia tuh punya kwitansi gitu-gitu. Oh iya. Warna pink, warna hijau. Karena aku kebanyakan nonton film, aku tuh mendoktrin anak-anak kelas aku kayak ini tuh cek gitu. Terus waktu itu aku bawa satu ke sekolah. Itu kelas 4 SD, tapi orang-orang tuh ternyata nggak tahu ya itu tuh ternyata kwitansi. Terus di situ ada pentolan sekolah, kayak dia tuh kayak apa tuh dibuang pink gitu. Aku kayak sebenarnya mau pamer kan, terus itu aku buang. Terus tulisannya kosong. Ini tuh cek. Aku tuh bisa nulis uang di sini, angka, nanti kita tinggal cairin aja ke bank gitu. Terus habis itu mereka semua kan, ini cek ini gitu. Terus habis itu pokoknya kayak wah, aku ngeliatin mereka yang kayak reaksi mereka di luar ekspektasi aku, kayak aku bisa percaya sih. Terus aku bingung ngomong gimana, terus kayak udah lah itu punya ayah aku gitu. Sama kayak anjing, aku percaya sih gitu. Berarti itu kwitansi aja. Supaya itu malu banget. Cuman kayak orang-orang nggak tahu ke palsuan itu. Itu cek yang dibuang, cek kwitansi yang dibuang aja, cek. Parah. Ada lagi, kamu ada? Kalau ada cerita, Aku ada. Kuku jempol kaki aku dua-duanya copot. Dulu kayaknya ada kamu deh. Masa sih Dulu gue? kayak nggak tahu. Pokoknya waktu di rumah Bude Warsi, you tahu di latar, Iya. di latar depan kalau sore kan kadang-kadang Bude Warsi bikin gorengan atau bikin singkong, nongkrong situ sama Pak Denadi. Terus kita anak-anaknya main bola lah atau ngapain lari-larian. Terus waktu itu kita main bola kan, ceritanya karena aku cewek sendiri, mau gak mau aku ikutan dong main bola. Terus yoga ada bata di depan, aku oper bola ke dia, yang ditendang bata sengaja, terus kena jempol kaki aku yang satu, copot. Nangis kejar pasti. Ya pastilah, Incest. nangis. Terus habis itu yang satunya ini beda, bukan sama yoga, karena aku ketakilan Tapi aja. at the same time gitu. Beda. Oh beda. Yang ini yang kanan udah tumbuh, yang kiri baru. Mana yang kanan baru Regenerasi. tumbuh sebelah. Iya, terus yang kiri aku lupa gara-gara kenapa, tapi itu gara-gara kelakuan aku sendiri. Tapi aku selama hidup aku nggak pernah tersakiti yang gimana-gimana, kecuali pas sudah gede sih, yang jahit itu. Sekali tersakiti langsung wow ya. Seru sih. Ya udah, aku ada nih. Ya udah. Kayak dulu waktu aku sekolah, ini you udah tahu sih. Apaan? Karena kan dulu aku nebeng sama Satria, terus setiap pagi tuh aku harus dibikin nangis dulu baru boleh nebeng. Sama mamanya, parents-nya. sama mamanya Mamanya. Satria. Jadi kayak karena emang dari awal papanya Satria tuh bilang, Ella kok berangkat sekolah bareng aja sama Satria, kan dianterin sama om, kan manggilnya om ya, kan dianterin sama om boleh om, terus iya boleh. Terus akhirnya entah Bude Warsi juga kok tahu, ya udah berangkat bareng sama Satria aja. Akhirnya pagi-pagi diantar nih sama Bude Warsi, nungguin. Biasalah Satria kan orang kaya ya dulu ya, pagi sarapan disuapin, baju disiapin, sepatu dipakein, anjay banget tuh. Terus kan ya udah naik motor sama Satria tuh. Terus lama kelamaan mamanya tuh kan rada sengke juga ya. Dulu aku sampai benci tahu sama mamanya, padahal itu bercanda, tapi aku benci karena kan aku dulu laceng, cengeng ya kan. Terus kayak mamanya tuh kayak, ngapain sih berangkat bareng mulu sama Satria, nebeng mulu, suruh sama bude kamu atau nggak adek kamu nganterin gitu.
digentak-gentak gitu kan, bocah kecil nangis ya. Terus aku pulang lagi dong, sama bunda gak boleh bareng, nangis kan. Terus kenapa, orang itu bercanda doang, nggak mau bareng lagi gitu. Dianterin sama bude, sampai aku didiemin dulu baru dianterin lagi. Terus mamanya Satria ketawa-ketawa kayak nggak ada merasa bersalah gitu. Terus kan aku jadi benci ya, jadi aku setiap mau berangkat aku cuma tungguin di depan rumahnya doang. Tapi tetap aja dipanggil sama siapa, neneknya Satria, ada Wanti, Wayem. sama Wayem itu dipanggil ke dapur supaya aku ikut sarapan. Tapi sama mamanya Satria kan dia mulai meleng ya, aku mana mau anjir, walaupun bercanda kan, tapi aku nggak mau. Tapi ya udah, aku nggak bisa nolak kan. Terus udah ayo ke dapur, ayo kita sarapan gitu Satria sama Wayem. Mana mungkin anjir Satria sama Wayem. Jadi kayak udah, so pokoknya aku tiap hari tuh harus nangis. Tapi emang ada loh orang yang gitu. Ayah juga kayak gitu tahu. Ayah tuh suka nyubit anak kecil. Iya. Tapi bercanda. Cuman kuku ayah kan kayak anjay, menyakitkan. Tuh anak kecil sering dicubitin coy. Anjay. Ada lagi nggak? Aku bingung mau ceritakan nanti. Duh, aku udah cerita nih tapi kayak Just tell it. kayaknya udah nggak lucu deh. Jadi bapak aku kan narik angkot, terus ada supir angkot seperjuangannya, dia tuh S2, tapi orang-orang bilang dia itu terlalu pinter. Terus nggak sih, kayak jadi kayak ada idiotnya gitu. Terus S2-nya aku lupa S1 apa, aku lupa S2 apa, tapi dia pinter. Semua pelajaran yang dipelajarin semasa dia sekolah tuh dia ingat, kayak semuanya lah dia ingat soal apapun itu. Terus dia juga ya pokoknya pinter, tapi emang kepinteran. Jadi dia tuh nggak mau kerja kan, nggak mau kerja yang kayak terikat gitu, makanya dia narik angkot. Terus dia tuh sebenarnya orang kaya, warisannya banyak. Dia tiap habis dapat warisan nih, misal jual rumah 3M, kan dia 3 bersaudara, dia 1M, saudara pokoknya 1M lah gitu. Dia pasti traktir aku sama bapak aku, tapi dia nggak mau traktir yang banyak-banyak. Dia cuma traktir mie pakai sawi sama telur sama es teh manis. Sama bapak aku dibeliin rokok, itu juga cuma setengah anjir. Berapa warisannya 1M. Tapi dia ngomong, saya habis jual rumah tuh yang di Sentul, habis bagi warisan nih gitu. Kan sabar manggilnya apa ya, Bang Sobar dulu manggilnya. Bang Sobar kalau mau makan aja, kan dibilang kalau mau makan aja gitu. Tapi dibestiin nama dia mie pakai sawi pakai telur sama es teh manis gitu kan, sama rokok Samsungnya separuh. Dia tuh selalu ingat soal bapak aku, ya kan. Terus ya udahlah, terus setiap dia dapat warisan tuh selalu kayak gitu, selalu itu pasti dia kemana ya, sawi pakai telur. Gak ngerti, punya anak enggak, waktu itu enggak. Enggak, dulu dia pernah menikah tapi kayak dimanfaatin doang gitu. Terus jadi kayak di otakku juga dia nggak mau lagi. Terus si mantan istrinya dulu punya anak, tapi anak sama orang lain. Iya, nih yang bikin lucu, dia tuh kalau menyebutkan seseorang pasti lengkap. Nama lengkap Dwi Nandari, nama lengkap beserta nama panggilan. Nurlaita Dwi Nandari Della, contohnya itu. Tapi yang lucu tuh kayak kayak ada supir angkot namanya Nurdin, dipanggilnya Bolot karena bolot. Terus kayak misal bapakku tanya, Nurdin Bolot ya, misal bapakku tanya mobil depan siapa sih namanya, aku lupa, Fajar, Rijal namanya Rijal, mobil depan siapa Jal, itu Bang Nurdin Bolot. Disebut plat nomor mobilnya, disebut bosnya, bos yang punya mobilnya, selengkap itu selalu, siapapun kayak gitu. Jadi kayak iya emang agak-agak gitu. Terus kayak ini udahlah, lucu-lucunya kayak gitu aja. Terus aku sering kayak sama bapakku sering kayak ngajak ngobrol karena lucu, cara bicaranya tuh emang beda. Kayak apa ya, kayak manusia normal tapi nggak normal. Kayak misal, gila tadi narik sepi banget,
gara-gara hujan deras, hujan lebat gitu loh. Apapun yang disebutin itu lengkap, hujan deras, hujan lebat. Kalau misalkan nggak selesai pasti banjir nih, kayak waktu tahun berapa, lengkap, dia pasti lengkap. Kalau makanya lucu kan. Terus aku sama bapakku tuh sering kayak ngeledekin gitu, sampai suatu hari dia habis dapat warisan agak gede, 2M dia bilang dapat. Terus dia beli motor, beli HP, sama jajanin aku sama bapakku kayak biasa, Indomie, telur pakai sawi, es teh manis, rokok Samsu setengah. Terus habis itu kan dia kayak lagi seneng-senengnya main HP ya, kayak Dela ajarin saya dong, ini gimana caranya nonton YouTube, gimana caranya WhatsApp, gimana caranya buka Facebook, gimana caranya buka Instagram gitu kan. Saya mau bikin akun nih gitu, saya mau lihat-lihat aja gitu. Terus kayak mau update ya, mau selfie gitu. Enggak. Saya cuma mau update aja, mau lihat ada berita apa. Kan pasti di HP kan kelihatan nih, kan gampang kan. Ini sumpah nadanya ini udah kesulitan. Kan di HP kan gampang kan, tinggal cari. Misal berita hari ini muncul tuh, ada kecelakaan apa, di mana, jam berapa, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku buatin WA, aku buatin Facebook, aku buatin Instagram, aku ajarin caranya buka YouTube. Terus dia kan rumahnya di Tebet. Setiap pulang narik kan dia datang narik siang, bawa motor cuk. Habis itu sampai malam biasa jam 10-an gitu, dia pulang ke Tebet. Biasa dia kalau pulang narik itu makan Indomie di warkop dekat rumahnya, karena dia bilang hemat. Makan Indomie, beli rokok gitu kan. Kalau udah gitu dia, aduh ini lucu banget lagi, dia menakar apa yang dia makan setelah dia narik. Iya, jadi kayak misal udah gitu nariknya juga dia ditakar. Kalau misalkan rame, dia akan kasih misal 250. Itu kan pembagiannya, si supir yang aslinya dapat 150, dia dapat 100. Kalau misal rame banget dia dapetin 300. Kalau 300 dia dapat 130, supir aslinya dapat 170. Dia takar itu. Dan berapapun yang dia dapat, kayak misal dia dapat 100.000, dia akan makan Indomie pakai telur, pakai sawi, tapi tehnya tawar. Kalau dia dapetnya 130, dia akan makan Indomie, telur, sawi, es teh manis, sama rokoknya 1 bungkus. Itu selalu tahu. Tapi keren ya. Iya, bisa respect sama konsisten. Itu dia selalu rich people ya. Itu selalu. Terus sampai suatu hari dia narik nih. Oh, enggak narik. Abis beli HP karena dapat warisan. Terus dia nggak narik, dia minta warisan mulu. Iya anjir, banyak banget tahu rumah sama tanah orang tuanya. Terus emang orang kaya banget. Rumahnya aja di Tebet. Terus kan abis dapat warisan, beli HP, beli motor, dia datang naik motor tanpa plat. Dari Tebet ke Grogol ke Tanjung Duren naik motor tanpa plat. Ditilang. Enggak. Dia pakai helm, datang ke tongkrongan bapakku kan bapakku lagi nungguin supir aplusannya, datang, wih motor baru, ya nih 2M gitu. Dia 2M, dia kalau warisan emang terang-terangan banget, ya nih 2M gitu, asik gitu kan. Terus orang-orang pasti minta traktir, dia nggak akan kasih kalau orang-orang yang minta, tapi dia akan kasih orang-orang yang nggak minta. Iya, saya kesel, aku juga bakal kayak gitu aja. Iya, terus habis itu udah kan dia bilang kan gak narik. Habis itu besokannya dia narik. Kan sampai jam 10. Dia tuh jamnya sampai jam 10, terus dia pulang. Sebelum pulang dia mampir dulu ke bapakku. Ngobrol-ngobrol bentar, terus saya pulang deh. Udah pulang nih, pulang ke Tebet. Terus kita semua tuh udah tidur. Dulu kan aku masih tidur di mobil ya. Kita udah tidur, aku sama bapakku udah tidur. Terus datang dong naik motor, dia balik lagi. Terus kayak ditanyain, ngapain Jal, kok balik lagi, apa yang ketinggalan? Enggak, saya bete di rumah, saya pengen nonton YouTube sama Bang Sobar. Nonton YouTube sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi dia pulang lagi ke Tebet. Besoknya dia gak narik karena kesiangan, dia bilang. Dia bayangin aja kayak dari Tanjung Duren dia udah pulang ke Tebet. Terus dia bilang, ya biasa
pulang ke Tebet tuh ngapain ya? Makan Indomie di warkop langganan depan rumah, depan gang gitu kan. Dia terlalu rutinitas gitu kali ya. Jadi Iya, bosan. terus habis itu kayak dia Sekarang bosen. apa kabar? Sekarang dia narik Jaklingko, sudah menikah dan punya cucu. Dia masih ingat juga ya? Ingat, dia kalau misalkan aku kayak lagi nunggu angkot, misal dia lewat dia pasti ajak aku. Jadi Cuman dia emang kemana? kayaknya agak kayak udah canggung gitu. Jaklingko 56. Di mana? Iya. Dulu nih yang lucunya dulu dia tuh kalau disuruh narik Jaklingko dia tuh nggak pernah mau karena dia bilang nggak mau terikat karena dia nggak bisa bangun pagi ngantuk nanti takut kecelakaan. Itu yang dia selalu bilang gitu kan. Terus abis itu pokoknya dia bilang kayak gitu tapi ternyata masuk. Terus kan pas baru-baru masuk aku bapakku ledekin dia katanya nggak mau narik Jaklingko nanti ngantuk kecelakaan gimana banyak penumpang nanti kecelakaan gimana gitu kan. Terus nggak apa-apa ada gajinya gaji pokok uang makan hitungan kilometer disebut semua sama dia tuh. Terus mau ya nggak apa-apa deh nariknya udah sepi dia bilang gitu tapi kan nggak bisa borongan tuh kayak disewa gitu mobilnya. Ya nggak apa-apa deh yang penting dapat gaji pokok dia bilang gitu. Ya udah akhirnya kita ledekin tuh kayaknya ada 3 bulanan 4 bulan tuh kita ledekin terus akhirnya ya udah dia sampai udah punya cucu sekarang. Kalau dulu dia kan sering kesel kalau macet macet banget ya pusing harusnya ada pelebaran jalan nih supaya kayak gini. Terus akhirnya bapakku iseng emang nggak mau macet Jal kalau narik gitu. Nggak mau saya ada nih kerjaan kalau narik nggak akan kena macet bener-bener lampu merah terabas aja. Oh iya bener emang ada apa supir ambulan. Terus dia kayak wah dia tuh kalau ketawa bener-bener yang sampai dan sampai menular gitu. Abis itu kayak Bang Sobar ada-ada aja Bang Sobar aja deh sana gitu saya nggak punya SIM ya udah jangan deh gitu. Dipikir kayak yaudah nih saya ini tapi dia mah bener-bener pelit banget tau sama duit walaupun duit dia banyak banget. Mungkin sekarang tabungan dia udah banyak banget ya guys. Iya Kayak estimate udah berapa warisan tuh. betul. Respect sama orang yang dia tuh tetap berusaha menghasilkan ya karena itu kan di luar uang dia mungkin ya. Jadi kayak oke, keep productive. Udah gitu tunggu yang satu yang lucu lagi dia kalau ditanyain umur dia kan udah 50-an tahun terus Kemarin atau waktu itu ditanyain umur tapi emang nggak kelihatan tua karena emang dia karena sibuk pinter gitu ya kan pinter dan sibuk gitu tiap hari ada aja. Kalau ditanyain umur jangan emang umurnya berapa sih kentut. Lanjut. Saya udah 50 tahun udah setengah abad udah bau tanah. Itu 3 kata udah 50 tahun udah setengah abad udah bau tanah itu pasti dia akan sebutkan anjir. Sekarang udah berapa ya? 60-an. Mungkin ya. Respect. Udah gak sih? Ada lagi? Aku ada cerita lucu tapi aku udah ceritain ke kamu kali. Yaudah, tapi waktu itu aku tuh kan sempet ini semester 4 aku kuliah keperawatannya. I think ya itu pertama kali aku tuh magang di RSUD. Waktu itu bukan yang RSJ. Bukan. Oh. Emang RSUD ada cerita lucu ya? Gak tahu deh. Ya pokoknya tuh di RSUD kan aku lagi ngecek ada pasien yang mau pulang. Nah aku mau mastiin nih dia obatnya udah dikasih apa aja. Terus habis itu aku nyamperin bapaknya gini, Pak gitu. Aku tanya-tanya terus bapaknya bilang, pinjam HP dong, pinjam HP. Terus aku gini, aku megang HP di sini. Ini kenapa bapak pengen pinjam HP dalam hati aku? Soalnya HP dia tuh di sebelah sini, di tempat tidur dia. Aku pengen ngambilin tapi aku canggung kayak dia tuh kayak orang gelisah, panik, nggak nyaman waktu posisi tidur. Terus aku kepikiran, nih dia mau kesana kah? Maksud aku tuh dalam kondisi yang mengkhawatirkan kah? Terus dia pengen kayak ngabarin orang kah? Gitu ngerti nggak? Terus aku bilang, HP bapak di sini gitu, aku kayak gitu kan. Ternyata abis itu dia mau pulang dan aku juga yang nganterin ke lobi kan. Kirain ke rumahnya. Ke lobi. Terus aku lihat bapak-bapak satu lagi, dia anaknya ya lebih muda, nggak bapak-bapak sih, om-om lah. Dia ngurus administrasi terus bilang kayak, tolong ini ya
bantuin dorongin kursi rodanya gitu, aku siapin mobilnya gitu kan. Nah ternyata bapaknya tuh ada back pain injury gitu lah pokoknya, back injury gitu, terus ada sakit punggungnya kayak wah sakit banget. Terus aku kan bantuin lah, ini masih selip masih sama anaknya, tapi bapaknya aduh gitu kan. Terus aku kayak panik, aku kayak iya aku nggak ngapa-ngapain ya, aku dorong terus turun ke bawah. Nah aku udah sampai lantai dasar mau ke depan lobi nih, si bapak langsung ke parkiran. Terus habis itu belum sampai pintu otomatis, tiba-tiba si bapak ini dari kursi roda pas aku berhenti, karena aku nunggu dibukain satpam dulu, nggak otomatis ya berarti karena dikunci, karena itu udah malam banget. Terus habis itu si bapak tiba-tiba turun dari kursi roda kayak gini ke lantai. Terus aku kayak anjir gitu. Terus dia aduh terus aku langsung kayak ke kanan ke kiri, bukan aku yang menaruh di bawah, ngerti gak sih? Dia turun sendiri ke lantai itu. Terus aku kayak ngeliat perawat poli di sini ngeliatin aku, tuh ada satpam ngeliatin aku nih. Terus aku langsung kayak gini, aku ikut duduk, bapak kenapa gitu, bapak naik lagi ya gitu. Dia bapaknya ngesot anjir sampai depan, sampai ini kan mobil itu ada parkiran, dan di situ dia ngesot terus aku khawatir gitu kan, aku harus ngomong apa sama anaknya gitu. Terus aku udah panik. Terus abis itu bapaknya naik lagi mau akhirnya, terus naik ke mobil. Tapi tuh ya Allah malu banget, aku diliatin satpam, diliatin semua. Ntar kalau aku viral gimana, mahasiswa perawatan. Padahal kan maksud aku ya Allah itu bingungin banget sih. Ternyata dia kesakitan pas duduk, emang nggak pengertian. Tapi aku nggak expect dia sampai ngesot, ngerti gak sih? Tapi kenapa dia nggak ngomong? Terus aku kayak canggung banget. Terus aku pas masuk lagi kayak gini, ya Allah. Soalnya dia aduh gitu. Lorong yang sepi itu menjadi apa sih, langsung kayak anjir balik gitu. Menjadi ramai aduh gitu. Ini gue Itu aku malu banget. Itu pertama kali aku kayak astaga, panas banget punggung aku sampai kepala kayak teng gitu. Harus apa? Sebenarnya itu ya Allah first time. Malu banget tidur. Aku ada cerita lucu lagi nggak ya? Oh iya, aku ada cerita lagi. Waktu itu aku di Perina, itu tuh tempat kayak transit bayi-bayi gitu setelah dilahirkan gitu kan. Nah waktu menyusui, ini kayak kamu pernah cerita gak sih? iya kan ada nih misal nama Melata, apa ya? Misal Nina Ular sama Melata. Nini gitu ya. Ada 2 ibu satu ruangan, bayinya gitu. Terus habis itu anaknya, susternya bilang kayak gini, dia ambilin anaknya Nini ya gitu. Terus aku ingat Nini. Terus aku ambil lah, Nina yang dia bilang. terus aku taruh di pangkuan ibunya. Terus ternyata nggak mau nyusu. Terus aku bilang ibu buka aja, kalau nggak distimulasi gitu biar dia bangun, biar apa. Udah dijijel-jijelin tuh nggak mau bangun. Terus habis itu ya udahlah aku keep privat dulu. Terus tiba-tiba enggak teriak-teriak, kenapa? Terus pas dibuka, ini salah, ini bukan anak saya gitu, ini cewek gitu, anak saya tuh cowok. Terus habis itu aku langsung masuk dulu, maaf ya ibu gitu. Aku tuh kan nggak sempet disusuin ya, cuman habis itu aku nggak enak banget. Terus aku langsung kayak beresin, taruh, terus kasih anak yang benar. Terus aku mohon maaf. Terus habis itu aku dicuekin sama semua perawat. Tapi itu masalah aku, ngerti gak sih? Tapi aku tuh kayak Nini yang bilang Nina, astaga. Itu parah. Untung gak jadi saudara persusuan ya kalian. Karena gara-gara perawat ini. Parah. Itu crazy sih. Ada yang lucu lagi ya? Gak ada sih. Tapi asik banget sih.